Oke lor, dari perpaduan manisnya tape, kenyalnya jelly, dan gurihnya santan jadi minuman yang winu dan menyegarkan. Pastinya juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan di pinggir jalan, ide jualan bulan Ramadan, ataupun untuk usaha rumahan. Nah, minuman ini adalah es tape jelly. Lalu apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk, mari kita bikin sama-sama. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channelnya Bang Akza. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Nah, untuk bahan pertama di sini saya gunakan tape singkong sebanyak 500 gram. Kemudian tambahkan 100 gram susu kental manis. Boleh gunakan merek apa saja, disesuaikan dengan selera. Setelah itu kita haluskan tape singkongnya dengan menggunakan centong nasi seperti ini. Tetapi kalau teman-teman sedulur semua tidak ingin ribet, di blender juga boleh. Haluskan dengan cara ditekan-tekan dan diaduk-aduk agar susu kental manis dan tape singkongnya ini tercampur merata, gitu ya. Nah, sampai seperti ini ya teksturnya. Untuk bahan pemanisnya di sini saya gunakan gula merah sebanyak 250 gram. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 100 gram. Lalu tuang air sebanyak 350 ml ke dalam panci. Masukkan 1 lembar daun pandan ikat simpul. Tambahkan juga garam sedikit saja atau secukupnya. Kita masak di api kompor sedang cenderung besar agar gulanya ini bisa lebih cepat larut. Karena saya ingin teksturnya itu agak kental, maka saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah diencerkan. Aduk-aduk agar tidak menggumpal dan semua bahan tercampur merata. Masak hingga airnya mendidih dan terlihat seperti berambut. Kemudian matikan kompornya. Setelah itu kita saring agar kalau ada tekstur gula yang menggumpal atau menggerindil tidak ikut tercampur. Lalu tunggu hingga dingin. Bahan selanjutnya adalah Nutrijel rasa cincau yang kemasan 15 gram. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan atau tuang air sebanyak 700 ml. Aduk-aduk sebentar, nyalakan kompor dan kita masak di api yang cenderung sedang saja. Terus aduk-aduk agar tidak ada yang menggumpal. Kalau sudah dirasa cukup mendidih, matikan kompor dan tuang di wadah cetakan. Tunggu hingga jelinya ini benar-benar set dan dingin. Bahan selanjutnya adalah Nutrijel melon yang kemasan 15 gram. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan atau tuang air sebanyak 700 ml. Masak di api kompor yang sedang saja. Aduk-aduk, udek-udek dan juga ublek-ublek agar tidak ada yang menggumpal. Tambahkan pewarna hijau makanan secukupnya saja. Aduk-aduk, udek-udek dan juga ublek-ublek agar tidak ada yang menggumpal. Setelah dirasa cukup mendidih, matikan kompor. Baru kemudian masukkan fruity asidnya. Aduk-aduk kembali agar tercampur merata. Setelah itu tuang di wadah atau cetakan. Tunggu hingga jelinya ini benar-benar set dan dingin. Untuk kuahnya agar lebih praktis, saya gunakan 2 saset santan instan. Boleh gunakan merek apa saja, disesuaikan dengan selera. Masukkan santan ke dalam pan atau panci. Tuang air sebanyak 500 ml. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan ikat simpul. Tambahkan sedikit garam atau disesuaikan dengan selera. Kemudian masak di api kompor yang cenderung sedang saja. Agar nanti santannya ini tidak pecah, maka saat memasaknya ini harus terus diaduk-aduk loh ya. Setelah dirasa mendidih dan matang, matikan kompor dan tunggu hingga benar-benar dingin. Bahan selanjutnya adalah sagu mutiara sebanyak 100 gram. Masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air yang sudah benar-benar mendidih sebanyak 1,5 liter. Tambahkan pewarna merah makanan secukupnya saja, disesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Aduk-aduk sebentar dan kita masak dengan metode 5-37 menit. Tutup panci dan masak selama 5 menit.
Setelah dimasak 5 menit, matikan kompor dan aduk-aduk sebentar. Tutup kembali pancinya, lalu diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, lalu masak kembali selama 7 menit. Ingat, 7 menit terakhir ini hitungan dimulai setelah air mendidih loh ya. Setelah dimasak 7 menit, kemudian matikan kompor dan tunggu hingga beberapa menit. Lalu kita bilas dengan air dingin. Setelah selesai, seperti ini hasilnya, matang sempurna. Nah, setelah jeli cincaunya ini set dan dingin, keluarkan dari wadah dan kita potong iris kecil saja atau kita potong dadu seperti ini. Tetapi kalau teman-teman ingin diserut juga boleh. Setelah selesai, seperti ini hasilnya. Untuk jeli melonnya juga sama. Di sini saya potong atau iris dadu kecil saja. Setelah selesai, seperti ini hasilnya. Oke lur, dan ini dia bahan yang akan saya gunakan untuk membuat minumannya. Ada tape singkong yang sudah dihaluskan tadi, kuah santan, pemanis gula merah, susu kental manis, jeli melon, jeli cincau, kemudian roti tawar. Kita ambil bagian kulitnya saja, potong dadu, dan juga sagu mutiara. Oke, kita langsung saja ke cara penyajiannya. Untuk wadah cupnya saya gunakan cup yang ukuran 16 oz. Pertama, masukkan pemanis gula merah ke dalam cup. Untuk takarannya saya beri sebanyak 2 centong di masing-masing cupnya. Kemudian masukkan es batu sebanyak 1 centong es ke dalam cup. Goyang-goyang atau guncang-guncang cupnya agar es batunya turun. Lalu masukkan 1 centong tape singkong ke dalam cup. Untuk takarannya bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Masukkan juga jeli cincau. Untuk takaran di tiap cupnya saya gunakan sebanyak 1 centong saja. Kemudian masukkan sagu mutiara. Untuk tiap cupnya gunakan sebanyak 1 centong juga. Jeli melon juga sama, sebanyak 1 centong juga di tiap cupnya. Setelah itu siram dengan kuah santan. Untuk takarannya di sini saya beri sebanyak 2 centong saja di tiap cupnya. Kemudian atasnya beri topping roti tawar secukupnya saja atau disesuaikan dengan selera. Dan yang terakhir, tambahkan susu kental manis di atasnya. Untuk takarannya bisa diberikan sebanyak 7 putaran seperti ini ya. Nah, seperti ini ya lur hasil akhirnya. Dari tampilannya juga terlihat sangat menarik. Rasanya winu, seger, manis dari tapenya, dipadu pemanis gula merah, kenyal dari jelinya, ditambah lagi gurih dari kuah santan dan creamy dari susunya. Untuk harga jualnya bisa dijual di kisaran harga 10-12 ribu rupiah, atau menyesuaikan HPP dan harga jual di daerah masing-masing. Karena HPP dan harga jual di setiap daerah pastinya berbeda loh ya. Dan resep ini hanya referensi saja, teman-teman sedulur semua bisa mengganti bahan, takaran, serta cara mengkreasikannya sendiri di rumah. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.